Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayaknya potensi otak kita ini kok nggak maksimal ya di era serba digital ini? Nah, hari ini kita mau fokus ke satu bab penting, mengapa ini penting sekarang. Ini dari bab 2 buku Limitless-nya Jim Kwik. Misi kita kali ini ngebongkar musuh-musuh nggak kelihatan, Kwik nyebutnya penjahat super, digital yang diam-diam ngehambat kita. Ada 4 nih, banjir digital, distraksi digital, demensia digital, sama deduksi digital. Kita kupas satu-satu ya. Betul banget. Anggap aja kita semua ini punya kekuatan super di otak kita. Potensi yang luar biasa gitu. Tapi seperti kata Quicksai zaman sekarang ini malah munculin pejahat super baru. Mereka ini yang aktif ngerusak potensi kita. Nah, ngenalin musuh-musuh ini, terutama kenapa mereka jadi masalah banget sekarang, itu langkah awal buat ngelindungin diri. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama. Banjir digital. Ini kayaknya kita semua udah ngerasain banget ya. Informasi masuk terus-terusan, katanya sih 3 kali lipat dari beberapa puluh tahun lalu. Gimana sih ini efeknya ke kita secara nyata? Efeknya signifikan loh. Dan ini kenapa jadi penting dibahas sekarang. Riset yang dikutip Quick itu nunjukin, ada kaitan kuat antara kebanyakan info ini sama stres yang naik. Terus juga ketegangan di kerjaan, rasa nggak puas, bahkan sampai ke masalah kesehatan fisik. Otak kita kan nggak didesain buat minum dari selang pemadam kebakaran terus-terusan gitu. Ada juga riset lain, ini pakai hewan di lab, nunjukin pentingnya downtime. Waktu jeda itu penting banget buat otak nyimpen memori jangka panjang. Tanpa jeda, ya susah ngingatnya. Anda mungkin sering ngerasa kok kewalahan atau kok susah fokus ya. Nah, ini bisa jadi salah satu sebabnya. Saran praktis dari Quick nih, coba deh minggu ini sengaja bikin jadwal 30 menit white space, waktu tenang tanpa teknologi sama sekali, biar otak sempat napas dan memproses. Wah, relevan banget itu. Oke, dari banjir informasi kita geser ke musuh berikutnya yang juga ganggu banget, distraksi digital. Notifikasi HP bunyi terus, medsos, email, kayak nggak ada habisnya ya. Perhatian kita rasanya ditarik ke sana, kemari terus. Apa sih akibatnya buat mesin di kepala kita ini? Nah, menurut neuroscience yang dirujuk Quick, pas kita coba multitasking atau pindah-pindah fokus terus, itu kayak nguras bensin otak kita, glukosa beroksigen namanya. Hasilnya, ya capek mental, bingung, kualitas kerja atau belajar jadi turun. Dan ini nggak cuma buat orang dewasa loh, anak-anak, remaja juga ngerasain tekanan harus selalu nyambung terus. Itu ganggu banget perkembangan fokus mereka. Buat ngelawan ini, Quick nyaranin langkah simpel tapi ngena. Coba deh sekarang, matiin notifikasi aplikasi yang nggak penting-penting amat di HP Anda. Ambil alih lagi kendali perhatian Anda. Itu kuncinya. Poin berikutnya ini menarik dan mungkin agak bikin ngeri dikit. Demensia digital. Contoh gampangnya aja deh, berapa nomor telepon penting yang masih Anda hafal sekarang? Ini intinya. Quick bilang ingatan itu kayak otot. Makin jarang dilatih, ya makin lemah. Kalau kita kebiasaan dikit-dikit buka HP buat cari info, tanpa coba nginget dulu, kita secara nggak sadar kayak ngelatih otak buat nggak bikin jalur memori jangka panjang. Ada penelitian yang dukung ini. Proses aktif mengingat itu penting buat nguatin memori. Tentu ada juga yang bilang, ya kan ini biar hemat ruang otak buat mikir yang lain. Ini pilihan sadar biar efisien, atau kita emang mulai kehilangan kemampuan nginget gara-gara kebiasaan? Saran Quick buat ngelatihnya, coba deh hafalin satu aja nomor telepon baru. Nomor orang yang sering Anda kontak. Menarik banget itu pandangan melatih otak untuk tidak mengingat. Oke, terakhir nih, ada deduksi digital. Pertanyaannya, apa ya kemudahan dapat jawaban dan opini instan dari internet bikin kita jadi malas mikir sendiri? Kita biarin aja gitu teknologi nyimpulin buat kita. Ini kekhawatiran yang valid banget dan relevan sama kebutuhan kita buat mikir jernih sekarang. Ketergantungan berlebihan sama sumber luar buat jawaban atau bahkan opini ya. Ini disorot sama beberapa pakar yang dikutip Quick. Ini bisa bikin lemah otot berpikir kritis kita, kemampuan nyelesain masalah sendiri, sama kreativitas. Ada studi tuh, mahasiswa yang pakai laptop buat cari info tambahan pas kuliah, malah ingatan materi kuliahnya jadi lebih jelek. Intinya, kalau terlalu nyender ke pikiran luar, bisa ngehambat perkembangan pikiran internal Anda sendiri. Jadi setelah kita dengerin keempat penjahat ini, banjir, distraksi, demensia, sama deduksi digital, apa artinya semua ini buat Anda di rumah? Efek gabungannya kata Quick bisa jadi, yaitu tadi, capek mental terus-terusan, perhatian gampang pecah,
susah nyerap info baru, dan rasanya kok kurang puas aja gitu secara umum. Tepat sekali. Ini bukan gangguan kecil biasa, tapi tantangan fundamental di era digital. Ini ngaruh ke cara kita mikir, belajar, fokus, dan nginget. Inilah kenapa penting banget ngenalin keempat musuh ini sekarang. Paham gimana banjir info, distraksi, demensia, dan deduksi digital ini main di hidup Anda sehari-hari, itu langkah pertama yang krusial buat mulai ambil alih lagi kendali potensi otak Anda yang sebetulnya tanpa batas. Oke, jadi singkatnya, kita udah beda 4 tantangan utama dari Jim Kwik ya. Banjir info yang bikin pusing, distraksi notifikasi nonstop, demensia karena ngandelin teknologi buat ngingat, dan deduksi atau lemahnya mikir kritis gara-gara jawaban instan. Paham mengapa ini penting sekarang, itu kuncinya. Biar Anda bisa lebih sadar dan ya proaktif ngadepinnya. Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh direnungkan. Selain 4 penjahat yang kita bahas tadi, ada nggak sih kebiasaan modern lain di rutinitas Anda? Ya mungkin tanpa sadar, lagi ikut ngebatesin kekuatan otak Anda juga. Merenungkan ini bisa jadi langkah bagus berikutnya dalam perjalanan Anda.